Ya, halo selamat siang. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kita mulai dengan kelompok saya Arya, ada Fikri, ada Zaki, ada Haikal, ada Dimas, Anissa, Rima, Nazwa, Mahdania, dan Atta Rabani. Oke, eh, saya mulai dari awal dulu di bagian permintaan dan penawaran. Eh, Permintaan atau demand adalah sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dapat dibeli dalam berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta bergantung pada harga. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta turun. Begitu pula sebaliknya. Jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan naik. Tentang penawaran atau supply diartikan sebagai keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam berbagai tingkat yang harganya berlaku di pasar pada satu periode tertentu. Banyak sedikitnya jumlah barang yang ditawarkan bergantung pada harga. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan itu akan naik, begitu juga dengan sebaliknya. Jika harga barang turun, jumlah yang ditawarkan juga akan turun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa faktor, yaitu ada harga barang itu sendiri, ada harga produk lain yang berhubungan, ada pendapatan konsumen, ada selera preferensi konsumen, ada ekspektasi atau harapan masyarakat, dan jumlah konsumen. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi si penawaran, yaitu ada harga barang yang bersangkutan, ada harga barang lain, ada biaya produksi, ada tujuan produksi, sama tingkat teknologi. Kita masuk ke selanjutnya. Eh, Mohon yang selanjutnya, mari dilanjutkan. Selanjutnya ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau market equilibrium terjadi pada tingkat harga dan jumlah barang dan jasa yang diminta sama dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Dari tabel di samping, tampak pada harga Rp12.000 pemerintahan dan penawaran sama-sama pada posisi 50 liter. Disinilah terjadi keseimbangan pasar dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Bisa dilihat di tabelnya. Ini ada situasi A, B, C, D, E, F, G, H dan harga-harganya. 22.000 jumlah minyak goreng yang diminta atau liternya 10, jumlah minyak goreng yang ditawarkan itu 80. Terus ada 20.000 jumlah yang diminta 15, yang ditawarkan 70. Terus kalau dilihat dari sini tuh yang seimbang itu kan yang di harga 12.000, yaitu minyak goreng yang diminta 50 dan jumlah minyak goreng yang ditawarkan 50. Ini jadi keseimbangan pasar. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Udah. Next, Oke, kita masuk ke selanjutnya. contoh soal keseimbangan pasar. Ketahui, IS sama dengan min 20.000 ditambah 10P, D 100.000 plus 2P. Harga nominal Rp8.000 dan Rp10.000 atau nilai P. Yang ditanyakan, berapa harga keseimbangan dan jumlah barang yang diperjualbelikan? Jawab, perlu diketahui bahwa keseimbangan terjadi ketika permintaan penawaran atau D sama dengan S. Nah ini, jika harga atau P itu 8.000, maka KD-nya sama dengan 100.000 dikurang 2P, 100.000 dikurang 2, habis itu dikali 8. KD-nya sama dengan 100.000 dikurang 16.000. 16.000 ini diperoleh dari 8 kali 2. Maka KD-nya adalah 84.000. Dari 100.000 dikurang 16.000. Terus QS. QS itu kan 20.000 ditambah 10P. Maka QS sama dengan min 20.000 ditambah 10 dikali 8.000. Min 20.000 ditambah 80.000. Ini 80.000 ini dari 8 dikali 10. 8.000 dikali 10. Terus QS sama dengan 60.000. Ide itu tidak sama dengan QS. Terus jika harga atau P itu 10.000,
idenya 100.000 dikurang 2P. 100.000 dikurang 2 dikali 10.000. 100.000 sama dengan dikurang 20.000. 20.000 ini diperoleh dari 10.000 dikali 2 sama dengan 80.000. Terus QS-nya sama dengan 20.000 ditambah 10P. QS sama dengan min 20.000 ditambah 10 dikali 10.000. Jadi 10.000 dikali 10 itu sama dengan 100.000. Maka QS-nya adalah 80.000. QD sama dengan QS atau QD sama dengan QS di angka 80.000. Harga keseimbangan terjadi pada harga 10.000 dan jumlah barang diperjualbelikan adalah 80.000 per unit. Atau 80.000 unit. Next. Ini ada contoh soal, cara dan jawaban persamaan permintaan. Jika diketahui persamaan buku Johan, QS sama dengan min 100 plus 20P, maka penyelesaiannya adalah ini diketahui QS sama dengan min 100 plus 20P. Nah, jika QS sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 100 dikurang 20P. 100 sama dengan 20P, maka P-nya adalah 5. 5 ini diperoleh dari 100 dibagi 20P. Terus, selanjutnya jika P sama dengan 0, maka QD-nya adalah min 100 ditambah 20 kali 0. Jadi QD-nya adalah min 100. Jadi keseimbangan penawaran buku Johan akan terjadi di titik QS sama dengan min 100 dan P sama dengan 5. Lanjut, Nisa. Contoh soal cara dan jawaban persamaan penawaran. Jika diketahui persamaan permintaan buku Johan, QD sama dengan 200 dikurang 10P. Penyelesaian QD 200 dikurang 10P, 1 jika QD sama dengan 0, 0 sama dengan 200 dikurang 10P. 10P sama dengan 200, P sama dengan 20. 2 jika P sama dengan 0, QD sama dengan 200 kurang 10 dikali 0. QD sama dengan 200. Jadi keseimbangan permintaan buku Johan akan terjadi di titik QD sama dengan 200 dan P sama dengan 20. Oke. Contoh soal, cara dan jawaban fungsi permintaan. Pada saat harga buku 10.000 per lusin, permintaan akan buku tersebut sebanyak 10 lusin. Dan ketika harga buku turun, maka menjadi 8.000 per lusin. Permintaannya menjadi 16 lusin. Carilah fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 10.000, P2 sama dengan 8.000, Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 16. Ditanya, QD sama dengan tanda tanya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 10 per 16 dikurang 10. P dikurang 10.000 per min 2.000 sama dengan Q min 10 per 6. Min 2.000 Q ditambah min 2.000 Q ditambah min 20.000 sama dengan 6P dikurang 60.000. Min 2.000 Q sama dengan 6P dikurang 80.000. Q sama dengan 6P dikurang 80.000 per min 2.000. Q sama dengan min 0,00 GP ditambah 40. Q sama dengan 40 dikurang 0,00 GP atau Q sama dengan 40 dikurang 0,00 GP. 0,00 GP sama dengan 40 dikurang Q. P dikurang 40 P sama dengan 40 dikurang Q per 0,003. P sama dengan 13333.33 dikurang 333.33 Q.
GD 13333.33 dikurang 333.33P. Oke. 3Q. Oke, udah. Contoh soal, cara, dan jawaban fungsi penawaran. Pada saat harga 40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60 per unit, jumlah penawarannya 60 unit. Tentukan penawarannya. Diketahui P1 sama dengan 40, P2 sama dengan 60. Q1 sama dengan 10, Q2 sama dengan 20. Ditanya QS sama dengan tanda tanya. JB P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. P dikurang 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. 20 Q dikurang 200 sama dengan 10 P min dikurang 400. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 400 ditambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 200. Q sama dengan 10 P dikurang 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P dikurang 10. Q sama dengan min 10 ditambah 0,5 P atau Q sama dengan min 10 ditambah 0,5 P. 0,5 P sama dengan 10 sama dengan min 10 dikurang Q. P sama dengan min 10 dikurang Q per min 0,5. P sama dengan 20 ditambah 20 Q. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 ditambah 0,5 P atau PS sama dengan 20 ditambah 2 Q. Selanjutnya ada elastisitas permintaan. Yang pertama, elastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga atau jika nilai koefisien 1 biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak seperti pada barang elektronik atau televisi dan telepon seluler. Yang kedua ada inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harganya atau nilai koefisien kurang 1 biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi, misalnya garam. Yang ketiga ada elastisitas uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harganya atau nilai koefisien sama dengan 1 terdapat pada sebagian barang elektronik, misalnya VCD player atau DVD player. Yang keempat ada elastisitas sempurna. Harga tidak berubah, tetapi jumlah yang diminta berubah, contohnya harga garam dan harga bensin. Yang kelima ada elastis sempurna. Berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta, contohnya harga beras. Next. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Yang satu elastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga atau jika nilai koefisien lebih 1. Yang kedua inelastis. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harganya atau nilai koefisien kurang 1. Yang ketiga ada elastisitas uniter. Jika persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase perubahan harga atau nilai koefisien sama dengan 1. Yang keempat ada elastisitas sempurna. Jika harga tidak berubah, sedangkan jumlah yang ditawarkan berubah. Yang kelima ada inelastis sempurna. Jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah
tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Oke, selanjutnya definisi pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Next. Peran pasar. 1. Sebagai sarana distribusi, berfungsi mempelajarkan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. 2. Sebagai bentuk harga, interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan mendorong terbentuknya harga. 3. Sebagai sarana promosi, artinya pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang jasa tentang manfaat, keunggulan, dan keaksaannya pada konsumen. Next. Ini macam-macam pasar. Pasar menurut waktu, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan. Pasar menurut jenis barang, pasar barang konsumsi atau pasar output, pasar faktor produksi atau pasar input. Pasar menurut strukturnya, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar menurut nyata dan tidak nyata, pasar abstrak dan pasar kontrak. Pasar menurut jangkauan distribusinya, pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Pasar menurut jumlah penjualnya, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik. Oke, selanjutnya struktur pasar. Struktur pasar. Pasar persaingan sempurna dalam kurung perfect competition market. Pasar persaingan sempurna merupakan suatu usaha dari perusahaan atau perorangan yang dilakukan secara bebas dalam rangka menarik pelanggan. Persaingan akan terjadi jika penjual dan pembeli dalam jumlah besar mengadakan saling berhubungan secara aktif dengan maksud memaksimalkan keuntungan dan kepuasan atas dasar harga-harga yang ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contohnya, beras, gandum, kentang. Pasar persaingan tidak sempurna dalam kurung impact competition market, suatu kondisi pasar yang keberadaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dominan sebagai dari penjual atau pembeli yang kurang mengetahui kondisi pasar. Penawaran suatu produk mempunyai sifat monopolitis. Produk yang dihasilkan yang berbeda-beda. Contohnya, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar monopsoni, pasar oligosoni. Next. Peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Electronic business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan sistematis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Dengan kata lain, e-business merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Perkembangan e-business memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam berinteraksi pasar, diantaranya sebagai berikut. 1. Memperpendek jarak. 2. Memperluas pasar. 3. Peluasan jaringan mitra kerja. 4. Biaya lebih efisien. 5. Meningkatkan citra perusahaan. 6. Menyederhanakan proses layanan. 7. Mempermudah akses informasi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 4, presentasinya. Terima kasih sudah mendengar dan melihat video kami. Apabila ada beberapa kesalahan dari kami yang salah ucap atau itu sebagian salahnya, jadi sekian, terima kasih atas semuanya. Dadah.